Hai semuanya, bertemu lagi dengan saluran Nusantara Pintar. Saat kita ingin bertanya sesuatu dan memperoleh jawaban yang valid, maka sebaiknya kita bertanya pada ilmuwan. Tapi sayangnya ada banyak fenomena misterius yang sama sekali tidak bisa dijawab oleh mereka, karena pertanyaan ini sungguh sulit jawabannya. Pada video kali ini kita akan membahas 6 kejadian aneh yang sulit dijelaskan oleh sains. Kira-kira apa saja tuh yang bikin ilmuwan pada bingung? Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik like and subscribe serta aktifin notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik serta hiburan yang menyenangkan. Are you ready? Check it out! Yang pertama, manusia dan lubang hitam. Mari kita mulai dengan membahas black hole. Kamu pasti pernah mendengar tentangnya, ya, lubang hitam yang ada di luar angkasa sana. Apa jadinya jika kita jatuh ke lubang hitam? Mungkin kamu berpikir kita pasti bakal terkoyak. Tapi para fisikawan malah bilang efeknya akan lebih rumit. Mereka mencoba memecahkan teka-teki ini, meskipun hasilnya nihil. Hingga sekarang tidak ada jawaban yang pasti mengenai efek dari tersedot lubang hitam. Beberapa ilmuwan mengeluarkan hipotesis setidaknya ada 2 macam spekulasi yang ditawarkan. Pertama, jika manusia tersedot lubang hitam, mereka akan langsung terhapus alam semesta. Kemudian, spekulasi kedua, kita akan tenggelam ke dalam energi hitam pekatnya black hole dan sama sekali tidak terluka, apalagi hilang. Tapi kalau dipikir-pikir, seandainya kita jatuh ke dalam lubang hitam, maka sudah pasti kita merasakan tarikan gravitasi sangat kuat. Kita akan tersedot sangat dalam dengan kecepatan yang sangat tinggi sampai seluruh tubuh meregang seolah-olah mau meledak saja. Pada akhirnya, sisa-sisa tubuh manusia bila masih tersisa akan jatuh ke pusat lubang hitam dan berubah menjadi sinar cahaya. Tapi jika kita melihat dari sudut pandang lain, situasinya sangat berbeda. Hukum fisika yang berlaku di sana mungkin berbeda, bahkan sama sekali tidak ada hukum fisika. Waktu akan terdistorsi dan melambat sehingga kita akan tenggelam dengan sangat lambat, semakin melambat hingga akhirnya mendekat ke pusat lubang hitam. Tapi tetap saja itu hanya hipotesis dan spekulasi. Kita tidak akan bisa tahu apa yang terjadi di dalam lubang hitam. Para ilmuwan masih berusaha memecahkan teka-teki ini secara teoritis. Kita para awam hanya bisa menunggu saja jawaban dari mereka. Semoga jawaban mereka setelah kematian fisikawan teoritis Stephen Hawking menjadi jawaban yang akhir. Ya, kita semua tahu dunia baru saja kehilangan ilmuwan black hole paling terkenal yaitu Stephen Hawking. Yang kedua, efek placebo. Apakah kamu pernah mendengar tentang efek placebo? Ini sebenarnya adalah salah satu kejadian paling aneh dan absurd di dunia. Ini adalah fenomena di mana seseorang akan bisa mengatasi suatu penyakit hanya dengan memikirkan bahwa dirinya benar-benar baik-baik saja. Dengan kata lain, efek placebo adalah tindakan menipu diri sendiri. Kami ingin menegaskan bahwa otak merupakan organ yang sangat kuat. Saking kuatnya sampai bisa membenarkan teori tentang efek placebo ini. Para ilmuwan sudah menguji coba dan mengkonfirmasi keberadaannya. Lee misalnya, ia telah melakukan berbagai percobaan di mana salah satu pasiennya menderita depresi parah. Kemudian pasien ini diberi pil antidepresi palsu. Kemudian pasien ini merasa lebih baik setelah meminumnya beberapa saat. Lihatlah kenapa obat palsu mempan dan dianggap manjur. Inilah yang disebut efek placebo. Kita tetap bisa mengambil efek positif dari obat palsu hanya karena sugesti dan keyakinan untuk sembuh. Tapi tentu saja efek ini tidak boleh dibuat main-main, harus dalam pengawasan dokter. Mungkin saja di masa depan para dokter bisa memberikan pil gula atau vitamin C untuk mengobati suatu penyakit psikologis lainnya. Kunci kesembuhan ada pada keyakinan pasien untuk sembuh.
Yang ketiga, tingkah sapi seperti kompas. Sekarang, ayo kita bicarakan tentang hewan yang pintar. Karena beberapa serangga dan mamalia memiliki perilaku yang luar biasa terkait cara bergerak mereka. Kita ambil contoh sapi. Sekelompok ilmuwan Jerman mempelajari perilaku sapi. Mereka menginvestigasi selama bertahun-tahun. Ternyata sapi memiliki pola pergerakan yang spesifik saat membentuk kawanan mereka. Berdasarkan citra satelit, ilmuwan menemukan fakta bahwa kawanan sapi jantan dan liar bergerak secara rapi dari arah utara ke selatan. Perilaku pergerakan sapi ini bukan berarti mereka suka arah selatan, bukan pula untuk menghindari sengatan matahari, apalagi untuk menahan arus angin, sama sekali bukan. Sapi bertingkah seperti ini karena insting mereka yang secara naluriah menggerakkan mereka ke arah demikian. Ilmuwan menyebut bahwa sapi memiliki kompas alami dalam dirinya. Selanjutnya adalah menguap bisa menular. Kejadian aneh berikutnya sangat umum terjadi. Fenomena ini adalah tentang menguap. Apakah menguap bisa menular lebih daripada flu? Kamu pasti sering melihat orang menguap. Dan tentunya kamu sendiri pernah menguap karena manusia melakukannya sepanjang hari ketika dirinya mengantuk, baik saat baru bangun tidur maupun hendak tidur. Apakah benar saat melihat orang menguap maka kita akan ketularan menguap? Beberapa orang menerangkan ahli ini dengan memberikan jawaban bahwa saat melihat orang menguap, maka otak manusia akan meresponnya sebagai kekurangan oksigen. Yang mana efek kekurangan oksigen ini secara refleks membuat tubuh manusia ingin menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Tentu saja salah satunya adalah menguap. Berbeda pandangan dengan para psikolog, mereka memang percaya menguap bisa menular. Tapi ini terjadi hanya kepada orang yang memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain. Nomor 5 adalah gajah dan paus jarang menderita kanker. Benarkah demikian? Di saat kanker menjadi penyakit mengerikan, tidak hanya pada manusia, namun juga pada hewan, ada juga hewan yang kebal terhadap penyakit ini. Sungguh aneh, beberapa dari mereka adalah hewan bertubuh besar seperti gajah dan paus. Seperti kita ketahui, kanker dimulai dari mekanisme kegagalan tubuh dalam mengatasi mutasi sel yang berlebihan. Meskipun bertubuh jumbo, namun gajah dan paus mampu mencegah kanker lebih baik daripada hewan bertubuh kecil. Para ilmuwan menyelidiki hal ini. Mereka menemukan fakta bahwa penyebab gajah dan paus jarang kena kanker itu karena mereka punya 30 hingga 40 pasang sel ekstra yang bertugas melindungi jaringan dan mencegah kerusakan sel. Tapi sayangnya, meski tubuh manusia cukup besar, kita tidak memiliki kekuatan sel ekstra seperti gajah dan paus. Tapi jangan khawatir, ilmuwan mulai memikirkan masalah ini. Tampaknya, salah satu teknologi kesehatan macam ini ada pada penemuan sel punca atau stem cell yang bisa digunakan untuk pengobatan kanker. Dan yang terakhir adalah magnet permanen. Magnet yang permanen, apa maksudnya? Ini adalah hal yang sangat kompleks. Meskipun melibatkan benda sederhana berupa magnet dengan dua kutub. Kita tahu bahwa magnet bisa saling tarik-menarik tergantung pada kutub dan muatannya. Mereka bisa saling menarik, bisa pula saling menolak. Kami akan menunjukkan pada kalian tentang fenomena yang disebut the never ending magnet atau magnet yang tidak pernah berakhir. Ini adalah magnet permanen. Ya, magnet biasa yang seperti kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Keunikannya hanyalah bahwa magnet memiliki magnetisasi yang tidak tergantung pada kondisi tertentu di sekitar mereka. Agak sulit untuk menjelaskan dengan kata-kata, tapi para ilmuwan masih memegang keyakinan akan adanya magnet permanen ini. Bayangkan sebuah mesin gerak abadi. Ini adalah sumber energi tak terbatas. Ketika neverending magnet ini muncul, niscaya akan ada banyak perubahan dalam kehidupan alam semesta ini.
Meskipun masih simpang siur, kita berharap saja akan adanya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang magnet yang satu ini. Setidaknya istilah never ending magnet menjadi lebih jelas. Dan itu tadi 6 kejadian aneh yang sulit dijelaskan oleh sains. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe video ini ya teman-teman. Terima kasih dan bye-bye.